Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat PJJ-nya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita, terutama aktivitas pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mempelajari mengenai teks artikel. Sebelumnya, kalian telah membaca materi tentang artikel dan juga telah membuat rangkuman mengenai teks artikel. Mungkin kalian sudah pernah melihat contoh-contoh dari teks artikel di media, baik itu media cetak maupun media elektronik, dan yang paling populer saat ini adalah pada media elektronik. Artikel itu banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Dan artikel yang kita bahas adalah artikel yang formal dengan menggunakan bahasa yang baku. Jadi artikel juga ada dua macam, ada artikel formal dan tidak formal. Biasanya memang kalau untuk usia remaja supaya lebih lebih apa mudah dimengerti dan lebih dekat, maka akan menggunakan bahasa yang tidak baku. Namun pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari bagaimana menyajikan gagasan melalui artikel secara formal dengan bahasa yang baku. Kita awali pembahasan kita dengan pengertian artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel yang populer atau banyak dibuat oleh penulis adalah artikel opini. Artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah, dan juga media elektronik ya, seperti internet. Artikel opini ini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Di dalam sebuah artikel berisikan fakta dan opini. Jadi, walaupun artikel itu berisikan gagasan atau opini, tapi akan lebih baik jika dilengkapi dengan fakta-fakta yang mendukung opini dari penulis artikel. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta ini biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Apa saja ciri-ciri dari fakta? Fakta itu merupakan suatu kebenaran umum, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi fakta itu harus betul-betul peristiwa yang terjadi, ada data yang akurat dan diakui kebenarannya secara umum. Ini adalah contoh dari fakta. Kita lihat ini contohnya juga ada di dalam buku BSE yang sudah kalian baca. Fakta itu adalah sesuatu yang benar terjadi, kita lihat dari tanggal 25 April 2015. Ini adalah data akurat yang tidak bisa ragukan kebenarannya. Lalu ada angka di sini juga 7,9 skala Richter. Kalau misalnya dikatakan gempa bumi ini sangat dahsyat, itu adalah opini. Karena dahsyat, besar, kecil itu relatif. Tapi kalau sudah ada angkanya seperti ini bukan opini lagi, tapi berupa data yang akurat yang bisa disebut dengan fakta. Di sini juga ada waktu. Kalau hanya dikatakan pada saat itu belum jelas kapan. Jadi masih tidak bisa dipastikan kebenarannya. Namun jika ada
penulisan waktu pukul atau jam 11.56 ini sangat akurat sehingga dapat dipercaya. Misalnya, gempa tersebut telah merenggut nyawa yang banyak juga opini, karena banyak atau sedikit itu juga relatif. Kalau sudah disebutkan jumlahnya 6.600 ini adalah fakta yang akurat, gitu ya. Jadi ini adalah contoh teks yang berisikan banyak fakta. Di sini yang ada adalah tanggal, kekuatan gempa, waktu terjadinya gempa, dan jumlah korban. Dan juga di sini ada di tempatnya di mana. Kalau di suatu tempat itu masih tidak jelas, tapi ini disebutkan di negara Nepal. Gempa bumi sebesar 7,9 skala Richter di negara Nepal. Setelah fakta ada opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini ini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi ya, kalau opini ini berbeda dengan fakta. Jadi opini ini lebih ke apa yang dipikirkan oleh penulis dan ingin disampaikan, walaupun mungkin belum tentu itu akurat, tapi boleh-boleh saja penulis memberikan pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Apakah mungkin berbeda dengan membacanya? Mungkin saja, setiap orang memiliki opini yang berbeda-beda. Ini adalah contoh opini. Penulis dari artikel ini mengatakan bahwa novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Mungkin saja ada yang bilang tidak bagus. Makanya ini disebut opini yang tidak apa yang bisa tidak sama setiap individu. Lalu disebutkan novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Mungkin menurut kamu biasa aja gitu ya, novel ini biasa saja, sehingga itu disebut sebagai opini. Apakah kita boleh memaksakan opini kita kepada orang lain? Tentu saja tidak boleh. Apakah kita harus menyimak atau mendengarkan opini orang lain? Tentu saja iya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan opini kita kepada orang lain. Berikut ini penanda dari opini. Yang pertama adalah kutipan kata-kata seseorang. Kalau kita mengambil kutipan kata-kata seseorang, kita gunakan tanda baca petik 2. Lalu menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Jadi ini opininya opini kita sebagai penulis, bukan opini yang diambil dari orang lain terus. Jadi di dalam sebuah artikel, seorang penulis harus mengungkapkan opini tentang sesuatu, opini penulis tentang sesuatu gitu. Jadi dia mau membicarakan tentang politik di Indonesia misalnya. Lalu keluarkanlah opini dari kita sebagai penulis artikel dan didukung dengan fakta-fakta yang ada gitu. Yang berikutnya, kalau opini itu mungkin menggunakan kata yang tidak pasti. Bahkan kadang-kadang penulisnya sendiri masih menduga-duga begitu ya. Ada kata menggunakan kata mungkin, rasanya gitu. Itu juga disebut opini. Yang berikutnya, opini itu kadang juga menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Sebaiknya, saran saya, pendapat saya, itu juga kan sebaiknya begini loh, belum tentu kan menghasilkan hasil yang baik, itu juga disebut dengan opini. Menurut saya sebaiknya kamu harus menghadap ke kepala sekolah, itu opini kan ya. Tapi mungkin saja pada akhirnya itu bukan solusi yang terbaik, makanya disebut sebagai opini. Apa saja struktur artikel opini? Struktur artikel opini ini ada 3 saja, yaitu kalau kita lihat bagian awal, tengah, dan akhir, atau pembuka, isi, penutup. Bagian pembukanya adalah pernyataan pendapat atau thesis statement, yaitu topik yang akan dikemukakan. Kalian mau mengemukakan topik apa? Di sini tentu saja yang dikemukakan adalah berupa fakta. Jelaskan apa yang akan kalian bahas di bagian awal.
Lalu yang berikutnya, bagian intinya adalah argumentasi atau argumen. Ini adalah bagian inti dari sebuah artikel. Di bagian ini kita sebagai penulis boleh mengungkapkan pendapat atau pandangan kita terhadap masalah yang dikemukakan. Jadi lebih banyak opini ada di bagian kedua. Bolehkah fakta ada di bagian kedua? Boleh-boleh saja, karena kita dalam beropini kadang membutuhkan fakta yang mendukung opini kita. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Di bagian akhir ini penutup berupa simpulan. Jadi setelah kita mengungkapkan topik yang ingin dibicarakan, lalu kita memberikan pendapat atau pandangan terhadap masalah atau topik yang dibicarakan, diakhiri dengan simpulan, penutup simpulan yang berupa penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jadi di bagian akhir ini kalian harus menyimpulkan, biasanya dengan kata kunci. Jadi oleh karena itu, dengan demikian itu ya, itu adalah kata-kata kunci dari simpulan. Bisa dipahami kan? Dari 3 struktur ini, yang pertama pendahuluan pernyataan pendapat, biasanya berupa fakta. Yang kedua argumentasi yang berisikan pandangan atau pendapat kita sebagai penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Dan yang ketiga penutup yang isinya simpulan, supaya pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat yang kita ungkapkan. Begitu. Yang berikutnya bagian argumentasi. Ini ya argumen dengan opini sama saja ya. Tadi di dalam struktur artikel opini, bagian keduanya adalah argumentasi, bagian utamanya adalah argumen atau argumentasi, makanya di sini dibahas lagi bahwa bagian argumentasi adalah bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, didukung dengan data aktual dan memberikan solusi yang komprehensif. Makanya tadi Ibu bilang di bagian 2 itu memang intinya adalah opini dari penulis artikel, namun harus didukung dengan data aktual yang akurat atau fakta yang akurat sehingga opini kita mungkin bisa diterima oleh orang lain. Setelah strukturnya, kita juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam menulis sebuah teks, terutama pada saat ini adalah teks artikel. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Bahasa yang digunakan harus memperhatikan sasaran pembacanya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, biasanya sih artikel untuk remaja menggunakan bahasa yang tidak baku, lalu misalnya artikelnya untuk anak-anak begitu ya bahasanya disesuaikan. Jadi perhatikan sasaran pembacanya. Atau juga misalnya artikel ini khusus untuk orang-orang yang bergerak dalam bidang kimia saja. Mungkin kata-katanya boleh agak-agak banyak istilah-istilah kimia. Namun kalau untuk umum gunakanlah bahasa yang ilmiah populer yang bisa dimengerti oleh semua orang. Pembaca itu cenderung menyukai tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan mudah dipahami. Jadi jangan membuat artikel yang terlalu panjang yang intinya itu malah tidak bisa ditangkap oleh pembacanya. Saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas penyajiannya. Tapi bukan berarti nanti kalian membuat artikel jadi terlalu sedikit ya. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau artikel sampai 1 buku juga itu kurang efektif. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Sebetulnya dalam menulis semua teks memang harus seperti itu, harus menggunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh pembaca. Jika menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ini maksudnya sebisa mungkin kita gunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita banyak menggunakan istilah asing atau bahasa daerah terlalu banyak dimasukkan dalam artikel kita.
Namun jika bahasa asing atau bahasa daerah itu memang agak sulit ditemukan padanan katanya dan juga tidak bisa tergantikan dengan bahasa Indonesia, itu boleh-boleh saja. Namun istilah asing dan bahasa daerah tersebut harus ditulis miring karena dianggap bukan bahasa Indonesia. Yang selain bahasa Indonesia itu harus diketik ya, diketik miring. Kalau tulis tangan itu harus digaris bawah. Kalau diketik kalian harus sudah biasa memiringkan bahasa asing dan bahasa daerah. Setelah kegiatan merangkum, nanti kalian akan menganalisis artikel yang dibuat oleh orang lain sebagai langkah awal sebelum kalian menulis artikel. Namun kalian harus memahami terlebih dahulu apa saja yang harus kalian analisis dalam kegiatan menganalisis teks artikel ini. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan, adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbial frekuentatif. Contohnya adalah selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi itu banyak sekali jenisnya. Konjungsi ini pasti ada di dalam sebuah teks artikel, adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, bisa kata dan kata, frasa dan frasa, klausa dan klausa, serta kalimat dan kalimat. Ini biasanya konjungsi antar kalimat namanya. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Contohnya ada di sini semua ya. Dan silakan kalian pelajari kembali contoh-contoh konjungsi. Ada konjungsi koordinatif, ada subordinatif. Mungkin di lain kesempatan Ibu akan menjelaskan secara khusus mengenai konjungsi. Yang berikutnya adalah pemilihan kosakata dalam sebuah teks artikel itu ada syaratnya. Syaratnya itu seperti ini. Kosakata yang dipilih harus aktual, fenomenal, bersifat editorial, imajinasi atau imajinatif, mengandung modalitas, terdapat nukilan, dan terdapat dalam tajuk rencana, teks opini. Jadi di dalamnya kosakata yang dipilih itu harus ada kosakata yang berupa opini dan juga biasanya ada keterangan aposisi. Apa yang dimaksud dengan aktual? Hal yang dibahas dalam teks artikel itu biasanya yang aktual atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Fenomenal itu luar biasa hebat, ini beda dari yang lain dan dapat dirasakan panca indera, terutama bisa penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Editorial, jadi artikel juga agak bersifat editorial. Dalam surat kabar itu mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Jadi kalau teks opininya itu disimpan, teks artikelnya itu diletakkan dalam bagian editorial, berarti teks artikel itu adalah opini dari editor atau pemimpin surat kabar yang mewakili surat kabar tersebut. Nanti kalian akan mempelajari tentang editorial. Yang berikutnya adalah imajinasi. Jadi kosakata yang dipilih harus dapat membangkitkan imajinasi pembaca sehingga bisa membayangkan apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya Ibu akan jelaskan tentang modalitas. Modalitas itu adalah cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Barangkali contohnya ya harus dan sebagainya. Ada beberapa jenis modalitas. Yang pertama adalah menunjukkan rasa pasti. Kita lihat, kelihatan oleh kalian ini terlihat ada yang dimiringkan. Yang dimiringkan ini adalah modalitas yang menunjukkan rasa pasti. Kata tentu, kata sungguh, dan juga pasti. Silakan kalian simak kembali kalimatnya sehingga apakah betul kalimat ini jadi menunjukkan rasa pasti. Kami tentu akan mendukungmu. Beda lagi kalau tentunya kita hilangkan. Kami akan mendukungmu. Beda ya. Jadi ini ada rasa kepastian setelah dimasukkan kata tersebut atau modalitas tersebut. Yang berikutnya menunjukkan rasa pengakuan.
Yang dimiringkan sebenarnya, benar, dan juga iya. Jadi ada pengakuan. Beda nih kita lihat kalimatnya, itulah sebenarnya kehidupan keluarga kami. Ada pengakuannya ya, ada unsur pengakuan. Kalau sebenarnya dihilangkan, jadi itulah kehidupan keluarga kami. Rasanya itu jadi berbeda, maknanya jadi agak berbeda karena ini di dalamnya mengandung rasa pengakuan. Itulah fungsi dari modalitas. Yang berikutnya menunjukkan rasa takjub atau heran. Kata mustahil, kata astaga. Seperti contoh sebelumnya, jika kita hilangkan itu akan berbeda rasanya dengan ada atau tidak ada kata tersebut ya. Coba kita hilangkan yang astaga langsung. Benarkah anak itu membantai seluruh anggota keluarganya? Jadi kan hanya bertanya saja, tapi kalau ada kata astaga, astaga benarkah anak itu? Jadi ada rasa heran gitu ya di dalam kalimat itu. Yang berikutnya adalah modalitas yang menunjukkan rasa sanksi atau keraguan. Ada kata barangkali, ada kata entah, juga mungkin. Ini kan bersifat menunjukkan keraguan. Yang berikutnya adalah modalitas yang menunjukkan harapan atau keinginan. Ada semoga, mudah-mudahan, moga-moga. Silakan kalian simak kembali kalimatnya, apakah betul mengandung unsur harapan atau keinginan. Yang berikutnya modalitas yang menunjukkan larangan. Kita jangan menghakimi orang, jangan dan juga tidak boleh. Ini modalitas loh. Selama ini kita menggunakan kata-kata tersebut tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah jenis modalitas. Berikutnya adalah modalitas menunjukkan sebuah ajakan. Mari, ayo, sebaiknya, ini ajakan. Tentu saja dalam teks artikel ini mungkin banyak digunakan juga ketika kita membuat sebuah teks artikel yang berisikan opini yang di dalam simpulannya mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Berikutnya adalah nukilan. Nukilan disebut juga kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda atau dalam teks artikel ini ya. Kalau kalian mau mengutip pernyataan seseorang di dalam teks artikel itu diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kosakata ini disebutkan karena kemungkinan bisa saja kalian mengutip pendapat orang lain untuk menguatkan pendapat kita sebagai penulis artikel. Tajuk rencana ini sebetulnya sama dengan editorial. Jadi kalau sebuah teks artikel di dalam koran atau surat kabar dicantumkan dalam tajuk rencana, berarti opini di dalamnya mewakili pemimpin redaksi surat kabar tersebut. Yang berikutnya kosakata sudah dibahas sebetulnya di awal, sudah jelas bahwa di bagian argumentasi itu kosakata yang bermakna yang mengandung unsur opini atau pendapat pasti ada, karena ini untuk mengemukakan pendapat atau pikiran kita sebagai penulis artikel tersebut. Sebuah teks artikel kemungkinan juga menggunakan kalimat keterangan aposisi, tapi tidak harus selalu. Jadi di dalam kaidah kebahasaan ini tidak harus selalu semuanya ada, tapi kemungkinan terbesar ada. Keterangan aposisi adalah keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Jika ditulis keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau juga tanda kurung. Ini contoh-contoh dari aposisi. Jadi menjelaskan gitu ya. Misalnya nih naik gitu ya kalau kita baca bahasa Inggris ya. Naik merek sepatu olahraga ternama. Sebetulnya tidak harus dijelaskan seperti ini kan kita sudah tahu. Tapi ini untuk lebih mempertegas kembali. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Kita tahu dia adalah Gubernur DKI Jakarta. Nah, hal yang seperti ini ada sebuah frasa lalu dijelaskan siapa dia, ini namanya aposisi. Putri sulung Padirman, Nida, ini juga aposisi. Begitu juga ini. Sebetulnya kan kalau kita tuliskan Bandung akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Itu kan sudah mengerti, tapi tetap saja penulis itu sering melakukan
penulisan aposisi seperti ini. Kota Kembang, Bandung, jadi ada penjelasan lain begitu di dalamnya. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, itulah yang bisa Ibu jelaskan, yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai teks artikel, baik itu pengertiannya apa yang ada di dalamnya, lalu juga strukturnya atau sistematikanya, bahasa yang digunakan dalam artikel, dan juga kaidah kebahasaan yang nantinya akan kalian jadikan pedoman untuk menganalisis sebuah artikel. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat dimengerti. Jika memang masih ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Ibu, bisa juga di dalam grup Bahasa Indonesia. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.